Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO perusahaan PT UP Indo Jelly Gum Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu UP, Industri Kembang Gula Permen. Nah, mungkin teman-teman waktu kecil pernah makan permen UP, saya juga dulu pernah makan UP, sampai saat ini masih ada permen UP teman. Yang mungkin teman-teman belanja di pasar swalayan atau di minimarket itu masih ada teman-teman permen UP ini. Ya kalau mau beli silahkan ya. Tapi habis buka puasa ya teman-temannya. Saat ini lagi buka puasa itu. Nah, ini adalah perusahaan yang akan melakukan IPO teman-teman. Saya lihat jumbo juga teman-temannya. Tapi aset juga jumbo sih. Oke, mari kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini yaitu UP. Perusahaan didirikan dengan nama PT UP Indo Jelly Gum berdasarkan akta pendirian perusahaan terbatas nomor 38 tanggal 6 Juli tahun 1995, dibuat di hadapan Ahmad Abid SH sebagai pengganti dari Sudjipto SH, notaris di Jakarta. Perusahaan melalui merek-merek yang dipasarkan merupakan produsen dan merek sop candy terkemuka dari Indonesia yang telah menjual produknya ke 9 negara di wilayah Asia Tenggara dan 36 negara lainnya. Perusahaan memasarkan produk-produknya dengan merek UP, Jaspalpan, dan Gummy Zone. Perusahaan memiliki 64 SKU dan 4 kategori produk yaitu Gummy, Boy Chews, Sop Candy, dan Marshmallow. Perusahaan merupakan pemimpin pasar pada subkategori sub candy dengan pangsa pasar sebesar 60,5% di Indonesia, 21,2% di Malaysia, 17,2% di Singapura, serta 23,4% di Thailand berdasarkan laporan Euromonitor. Selain memasarkan produk dengan merek UP, Jaspalpan, dan Gummy Zone, perusahaan juga menyediakan jasa yaitu OEM untuk jenis produk dan konsumen tertentu yang tidak bersaing secara langsung dengan merek-mereknya. Seluruh fasilitas perusahaan telah memperoleh sertifikasi yang diperlukan untuk beroperasi. Nah, jadi ini sudah mendapatkan nama itu sertifikat halal, teman-teman. BPOM juga dapat ISO 22000 dan lain-lain. Untuk alamat emiten di Jalan Pancasila nomor 4, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, 16964, Jawa Barat, Indonesia. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.up.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan UP ini. Ya, mungkin pernah sekali kita temui teman-teman untuk perusahaan ini. Ini dia teman-teman, permen UP. Kita pernah beli teman-teman. Kalau dulu sih saya lebih senang sih rasa strawberry ini teman-teman, lebih enak sih rasanya. Ini juga ini bubble gum nggak salah teman-teman itu. Nah, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 854.448.900 lembar saham. Dari total saham dicatatkan itu 10%. Harga penawaran rentang dari 2001 sampai 2500. Nanti untuk dana deposit sekitar 1,7 triliun sampai 2,1 triliun. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 6 Maret sampai 10 Maret tahun 2025. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 17 Maret sampai 19 Maret tahun 2025. Untuk pencatatan saham di tanggal 19 Maret tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 21 Maret tahun 2025. Untuk underwriternya yaitu CC, Mandiri Sekuritas, dan juga C3, PT Cimniaga Sekuritas masuk ke papan utama. Nah, kalau saya ingat underwriternya nih hampir sama seperti Mr. D atau temannya MDIY. Mirip banget teman-teman, bukan lagi mirip, bisa sama dah. Dua yang awal ini teman-teman. Apakah akan kejadian seperti Mr. D dengan jumlah dan deposit juga jumbo? Nanti kita teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana ini. Seluruh dana yang deposit nanti dari hasil penawaran umum, yang pertama sekitarnya 77% akan digunakan keperluan untuk pembiayaan belanja modal, yaitu untuk pembangunan pabrik baru di daerah Nganjuk, Jawa Timur dengan total biaya yang estimasi sekitar sebesar 437 miliar dan diestimasi akan beroperasi paling cepat pada tahun 2026. Sekitar 23% akan digunakan sebagai modal kerja perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis
baik ke pasar internasional maupun pasar dalam negeri yang termasuk tapi tidak terbatas untuk keperluan untuk pembayaran lainnya dan juga untuk persediaan penambahan jumlah karyawan itu. Dana yang dialokasi nanti teman-teman yang dimaksud untuk mendukung kebijakan perusahaan untuk memperpanjang term of payment kepada distributor. Nah, hal ini dilakukan untuk perusahaan untuk mendukung peningkatan penjualan. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman untuk bisa baca di Prospektus bab 2 teman-temannya itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Nah, ini sebelum nama itu IPO teman-temannya pemegangnya ada PTSI dan juga Daniel Budiman. Nah, sebelum IPO ini, nah ketika sudah IPO nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, masyarakat ini dia nambah. Nanti untuk jumlahnya yang akan disetorkan penuh adalah 8,5 miliar. Tapi sebelum IPO nilai nominal yaitu 50 per saham teman-teman, itu dia. Nah, setelah nanti memakan IPO, dia nanti rencana ada akuisisi dan perubahan pengendalian perusahaan teman-teman. PTSI dan Daniel Budiman secara bersama-sama disebut para penjual. Nah, ini mengingatkan kita seperti NICE teman-teman. NICE, terus juga CGP, Cinema. Lalu untuk MDI juga teman-temannya, ya sering banget sih kalau misalkan dia nih nama tuh di investasi. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, untuk telah menandatangani perjanjian perikatan jual beli atas saham perusahaan tanggal 1 November tahun 2024 dengan CCPGL dan PT CCPI. Nah, PPJB atas saham perusahaan. Nah, berdasarkan PPJB atas saham perusahaan setelah penyelesaian penahanan umum perdana saham dan pencatatan saham perusahaan di BI. Nah, artinya setelah namanya pencatatan saham di bursa efek kita, PT CCPI akan membeli seluruh kepemilikan saham para penjual pada perusahaan sebanyak 7,6 miliar teman-temannya. Artinya yang ini dia teman-temannya mereka beli teman-temannya nanti ke masyarakat nanti, PTSI dan juga Daniel Budiman itu. Nah, lalu ya ini lumayan teman-temannya. Nah, ini seperti saya jelaskan tadi, dalam soal dimiliki Budiman yang mana keseluruhannya mewakili 10%. 10%-nya kan diwakili oleh masyarakat teman-teman. Nah, ini 90% ya teman-temannya kalau kita perhatikan di sini. 10% kan masyarakat itu. Nah, seperti tadi. Nah, rencana akuisisi tunduk pada penyelesaian penahanan umum perdana saham dan pencatatan saham perusahaan di BI dan akan dilaksanakan pada tanggal disepakati oleh para pihak dalam PPJB atas saham perusahaan yang mana segala mungkin dan dapat dilakukan secara wajar serta tidak lebih dari 5 hari kerja setelah tanggal penyelesaian penahanan umum perdana saham dan pencatatan saham di perusahaan di BI. Artinya dalam waktu 5 hari kerja. Dan listingnya misalkan di tanggal 21 artinya plus 5 hari kerja artinya di tanggal 26. Kalau gak salah sih di tanggal 28 itu hari Jumatnya terakhir ya sebelum nama tuh liburan panjang teman-temannya, ribu lebaran teman-teman itu. Nah, nanti kita lihat teman-teman itu dia. Nah, seperti tadi itu yang disepakati pada ini 5 hari kerja. Nah, tanggal lainnya disepakati oleh pihak dalam PPJB atas saham perusahaan secara tertulis yang dalam hal apapun tidak lebih dari 12 bulan dari tanggal PPJB atas saham perusahaan itu. Nah, dengan dilaksanakannya penjualan seluruh saham yang ditawarkan dalam penahanan umum perdana saham ini, penyelesaian rencana akuisisi, struktur pemodalan dan susunan pemegang saham perusahaan maka sebagai berikut. Nah, ini dia teman-teman. Setelah nama nanti diakuisisi, bentuknya nanti berubah seperti ini. Nah, nilai nominalnya 50 per saham tetap teman-temannya. Ini dia bentuknya. Ini yang dijual teman-temannya. Nah, ini dia PTSI sama Daniel Budiman jual ke PT CCPI. Nah, ini dia teman-teman bentuknya. Nanti ada cuma dua, PT CCPI dan juga masyarakat. Nah, nanti yang ada di pusat nanti teman-teman itu dia. Untuk jumlah sahamnya sama 8,5 miliar. Gak ada perubahan sama sekali itu. Hanya pindah tangan saja dia teman-teman itu. Dan juga dengan ini dilakukannya keterbukaan informasi atas rencana akuisisi dalam proses ini yang mana penyelesaian rencana akuisisi dan mengakibatkan PT CCPI menjadi pemegang saham pengendali. Nah, jadi pengendali dia teman-temannya si PT CCPI ini, bukan lagi PTSI ini itu. Nah, jadi harus tunduk sama nama tuh pasal teman-temannya itu. Nah, berdasarkan
surat pernyataan PT CCPI terkait kepemilikan saham dalam PT UP Indo Jelly Gum Tbk tanggal 3 Maret tahun 2025. Setelah penyelesaian rencana akusasi, PT CCPI tidak akan secara proaktif mengambil tindakan yang akan mengakibatkan PT CCPI melepas kepemilikannya selama 12 bulan, teman-teman, baik maupun secara langsung maupun tidak secara langsung ketika penahanan umum menjadi efektif. Itu dia. Nah, pencatatan saham perusahaan bersama dengan pencatatan sebanyak 256.334.700 saham baru. Nah, ini ada buat saham baru, teman-temannya, untuk nama itu dibagikan ke masyarakat. Tapi dan sebanyak-banyaknya, nah, 598.114.200 saham diinvestasi, teman-teman. Nah, ini yang kurang menarik, teman-teman. Ada saham diinvestasi. Sering banget kita temuin saham diinvestasi itu pastinya tidak cukup menarik banget itu. Perusahaan juga akan mencatatkan seluruh sahamnya atas nama pemegang saham sebelum penahanan umum perdana saham, yaitu sebanyak 7,6 miliar. Nah, sesuai dengan peraturan BI. Dengan demikian, dengan jumlah saham yang akan dicatatkan oleh perusahaan di BI adalah sebanyak 8,5 miliar. Itu dia. Jadi 100% ya. Nah, yang diinvestasi ini, teman-teman, yang nggak tahu cukup menarik, teman-teman, itu. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk di purpose-nya tentang nama tuh divestasinya. Biasanya kan dia tuh mencetak nama tuh saham baru. Ini divestasi, teman-teman, itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pembatasan atas saham penjualan atas saham yang diterbitkan sebelum penahanan umum, teman-teman. Berdasarkan OJK nomor 25 tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham perusahaan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penahanan umum dalam jangka waktu 6 bulan setelah disampaikan pernyataan pendaftaran umum ke OJK dilarang mengalihkan sebagian atau suku pemilikan perusahaan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, sehubungan dengan itu tidak terdapat larangan bagi pemegang saham perusahaan, yakni PTSI dan juga Dadil Budiman, untuk mengalihkan bagian atau suku pemilikan saham perusahaan tersebut. Nah, jadi PTSI dan juga Dadil Budiman ini nggak ada nama tuh lock up atau di nama tuh mereka tuh bebas jualan, teman-teman. Ya, kalau misalkan mereka nggak boleh mengalihkan, artinya nggak bisa nama tuh diakusasi tadi, teman-teman. Nah, nanti kalau sudah bisa diakusasi nanti ya pindah ke nama tuh PT CCPI ini yang nggak boleh mengalihkan dia, teman-teman, itu. Nah, sedangkan kalau mereka berdua ini boleh mengalihkan dia, teman-teman, karena mau diakusasi itu. Oke, semoga teman-teman mengerti ya itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah struktur kepemilikan perusahaan, teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih, memang si Daniel Budiman ini yang paling banyak, teman-teman, yang megang saham, teman-temannya. Nah, silakan teman-teman untuk melihat, teman-teman, untuk bentuk nama itu struktur pemegang sahamnya nih, teman-teman, itu. Tapi ya kalau sudah berubah nanti beda lagi, teman-teman, itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke 8 posisi keuangan ya, teman-teman. Ini dalam bentuk rupiah, teman-teman, ya. Kita lihat untuk total aset ancalnya. Di tahun 2001, kalau kita lihat di tahun 2001 untuk total asetnya untuk yang lancar ya, dari ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 meningkat lagi, di tahun 2024 meningkatnya itu sangat sedikit. Yang tidak lancar kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan juga. Jadi untuk total asetnya dari tahun 2021 ke tahun 2024 mengalami peningkatan. Untuk total hutangnya jangka pendek kalau kita lihat, teman-temannya, dari tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat, di tahun 2023 menurun ya, di tahun 2024 meningkat lagi. Untuk jangka panjangnya kalau kita lihat sih dari tahun 2001 ke tahun 2022 menurun ya, di tahun 2023 menurun lagi, di tahun 2024 menurun dia, teman-teman, itu. Tapi kalau kita totalkan untuk hutangnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatannya, di tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat, tapi di tahun 2023 menurun dia. Nah, di tahun 2024 meningkat lagi dia, itu. Nah, untuk total ekuitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, itu dia. Oke, kita lanjut ke laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lainnya, teman-teman. Kita lihat untuk pendapatannya, teman-teman. Ya, kalau kita lihat sih dari tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat ya. Di tahun 2023 meningkat lagi ya, teman-teman. Nah, coba kita bandingkan di tahun 2023 sampai di tahun 2024. Nah, untuk sampai di tanggal 30 September. Kalau kita lihat sih agak menurun ya, teman-temannya. Ya, kalau kita perhatikan sih menurunnya tuh 100 miliar, teman-teman.
di tahun 2024. Tapi kalau kita perhatikan untuk labanya ini malah meningkat ya teman-teman, karena untuk beban pokok penjualan itu menurun ya teman-teman itu. Oke, mari kita lihat dulu. Di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2023 meningkat. Coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024 ternyata mengalami peningkatan ya teman-teman itu. Jadi dari tahun ke tahun untuk laba tahun berjalannya mengalami peningkatan untuk saham UP ini itu. Oke, kita lanjut lagi ke rasionya teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih untuk rasio pertumbuhan saja teman-temannya, kita lihat untuk pendapatan bersihnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hanya di tahun 2024 saja sampai di bulan September dia menurun 4,48%. Untuk beban pokoknya di tahun 2024 lumayan juga sih mengalami penurunan 11% ya. Nah, untuk laba periode tahun berjalannya kalau kita perhatikan sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tapi di tahun 2024 ini agak sedikit sih dia mengalami peningkatannya 9,95%. Itu kalau kita bandingkan di tahun 2023 yaitu sebesar 38,44%. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi kebijakan dividen. Nah, kalau kita sih setelah penahanan umum perdana saham, manajemen perusahaan berkomitmen untuk membagikan dividen kepada pemegang saham perusahaan hingga 80% dari laba bersih. Lumayan juga teman-temannya 80%. Ya, kalau kita lihat sih di tahun 2024 aja sekitar 484 miliar teman-teman. Mau bagi dividen yaitu 80% itu. Dalam hal syarat dan ketentuan pembagi dividen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, yang penting kita lihat nanti teman-teman di rapat umum pemegang saham nanti itu. Tapi ini nggak dijelasin ya teman-temannya kapan dia mau bagi dividennya. Nah, mungkin teman-teman bisa baca untuk di prospektusnya kapan dia rencana membagi dividen, apakah di tahun 2025 atau di tahun 2026 itu. Oke, coba kita masuk dulu untuk policy UP di tahun 2023 teman-teman, untuk di harga di 2100 sampai di 2500. Kalau menurut saya sih untuk policy di tahun 2023 ini mahal banget teman-teman, karena cocok sih untuk di harga 2000-an ini teman-teman. Mungkin kalau di harga di 200 mungkin cocok ya teman-temannya itu. Tapi ya sudahlah, kita lihat dulu aja teman-temannya. Nah, coba kita lihat untuk PBP-nya di harga di 2100 yaitu 8,53 kali, untuk di 2500 yaitu 10,16 kali, untuk PER-nya di 2100 yaitu 32,06 kali, untuk di 2500 yaitu 38,16 kali. Untuk BP-nya sama yaitu 246,07, untuk DER-nya sama 25,42%, untuk lainnya juga sama 26,62%. Untuk EPS 65,51. Untuk jumlah saham di stok penuh adalah 8,5 miliar. Untuk ekuitas itu 2,1 triliun. Untuk laba bersihnya itu 559 miliar. Untuk total hutangnya itu 534 miliar. Untuk market cap di 2100 yaitu 17,9 triliun. Untuk market cap di 2500 yaitu 21,3 triliun. Nah, kalau kita lihat sih untuk policy di tahun 2023 ini cukup mahal ya teman-temannya itu. Coba kita lihat di tahun 2024. Ya, kalau kita lihat sih gak jauh beda sih, sama saja teman-teman. Nah, kita lihat dulu untuk policy UP di tahun 2024 jika disetahunkan untuk laba bersihnya teman-teman. Untuk di harga di 2100 dan juga di 2500. Untuk PBP-nya itu di 2100 itu 8,52 kali. Untuk di tahun untuk di harga di 2500 yaitu 10,14 kali. Untuk PER-nya di 2100 yaitu 27,79 kali. Untuk di 2500 33,08 kali. Untuk BP-nya sama 246,49. Untuk DER juga sama 27,60%. Untuk I juga sama 30,66%. Untuk EPS 75,57. Untuk jumlah saham di stok penuh adalah 8,5 miliar. Untuk ekuitas yaitu 2,1 triliun. Untuk laba bersih yaitu 645 miliar jika disetahunkan di tahun 2024. Untuk total hutangnya itu 581 miliar. Untuk market cap di 2100 yaitu 17,9 triliun. Untuk di 2500 yaitu 21,3 triliun. Jadi kalau kita lihat untuk policy di tahun 2023 dan juga di tahun 2024 gak jauh beda, sama saja teman-teman. Ya sama-sama mahal. Ya karena apa? Ya karena harganya itu tinggi banget. Jumbo juga harganya nih di 2000-an teman-teman. Coba kalau di harga di 200-an atau di 500-an
masih oke lah. Ini di harga 2000-an ya. Jadinya menurut saya sih nggak tahu cukup menarik teman-teman. Polisi sudah mahal awalnya nih. Mau berapa lagi harganya? Itu oke. Kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham UP dari tahun 2001 ke tahun 2024 selalu meningkat ya dari segi pendapatan dan juga laba usahanya. Ya meskipun kalau kita lihat di tahun 2024 tadi sedikit menurunnya teman-temannya sampai di bulan September itu. Untuk yang kedua, yaitu tujuan pengguna dana digunakan untuk belanja modal dan juga modal kerja, yang cukup menarik pastinya teman-teman. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham UP adalah CC dan juga C3. Baru aja ngawal IPO saham MDY, tutup zona hijau. Sempat open merah HLB dulu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ikut MDY mungkin tahu ya. Teman-teman ikut lab saya mungkin tahu pergerakannya itu gimana. Dapat jatah 100% karena IPO jumbo. Itu juga termasuk masih ramai sih. Gak usah sih ditutup di 70.000 orang sih ngikut. Tapi tetap saja dia dibawa merah ALB karena ya dana dihimpun tuh lumayan besar juga teman-teman. Ini juga besar ini teman-teman. Jadinya ya mungkin agak trauma ya. Yang ikut MDY mungkin mau ikut UP. Nah, ingat MDY, ingat UP nanti ya, karena underweightnya sama CC dan juga C3 ya. Saya harus sih ada tambahan lagi sih itu. Oke, coba kita lihat dulu untuk terikutnya teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih untuk di tahun 2018 yang ditutup di zona merah Hill sama Tugu. Untuk di tahun 2020 kalau kita lihat sih MTL aja ditutup minus dan juga Apia 1 kali ALB. Nah, ini untuk CC teman-temannya Mandiri Sekuritas. Nah, coba kita lihat di tahun 2022 untuk kuning hanya dibeli GoTo 13%. Untuk PGO kuning sisanya ditutup di zona hijau. Nah, di tahun 2024 MDY hanya 2% teman-teman ditutup. Nah, jadi apakah nanti akan sama teman-teman untuk ditutup untuk UP di 2%? Kita lihat nanti. Nah, ini aja sih nggak jauh beda sih untuk dana dihimpun, tapi lumayan besar sih untuk MDY teman-teman itu. Oke, coba kita lanjut, yaitu CIM Niaga Sekuritas Indonesia, yaitu C3 atau U teman-teman. Nah, mungkin teman-teman tuh nyari kenapa nggak pernah kelihatan C3 itu U teman-teman. Coba teman-teman cek aja buangan di hari keberapapun untuk MDY ada U itu. Di tahun 2018 kalau kita lihat sih MSIN sama Pizza ditutup di zona hijau itu teman-temannya. Di tahun 2021 kalau kita lihat sih UMPP sama DLM aja yang ditutup di zona merah teman-teman. Di tahun 2022 kalau kita sih ADCP ditutup di zona merah, lalu sisanya ditutup A dan juga hijau teman-teman. Nah, terakhir di tahun 2024 teman-teman, ini sama ya C3 aja kita buat, yaitu MDY teman-teman ditutup di zona hijau 2%. Tapi ya mungkin teman-teman tahu pergerakannya itu gimana. Pada saat open merah 6% nggak salah, boom ke hijau, turun terus ke bawah dia, ke bawah ALB ke lock, kebuka dalam waktu 5 menit langsung diangkat lagi ke atas sampai hijau deh teman-teman, sempat naik itu 10%. Sudah 10% ya turun lagi ke bawah dan ditutup di 2% dia teman-teman, tapi tetap di zona hijau ya, masih cuan juga. Yang jadi masalah cuma satu, banyak sekali yang panik teman-teman di MDY kemarin karena ya jatahnya itu 100%, opennya aja langsung merah, langsung ke direct ke bawah. Dan juga si underweight-nya itu jualan teman-teman. Ya kalau teman-teman untuk mau lihat saja ya teman-temannya. Ada juga saya buat untuk nama itu pembahasan di hari pertama pada saat listing untuk MDY teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang keempat, IPO saham UP ada di investasi, yang pasti kurang menarik teman-teman. Mungkin sering ikut IPO tahu lah ya teman-temannya seperti NES dan lainnya teman-teman. Di investasi MDY kemarin itu juga di investasi teman-teman. Sinema juga di investasi, Apia juga di investasi. Teman-teman perhatikan saja saham-saham di investasi gimana pergerakannya itu. Ya kecuali Ratu ya teman-temannya, itu beda lagi ceritanya. Underweight-nya itu siapa? Itu. Ratu juga di investasi teman-teman. Nah, kalau ini beda lagi di investasinya. Dan juga kalau kita lihat untuk IUP ini perubahan pengendali itu yang sama seperti NES ya teman-temannya. Ya, lihat juga untuk nama itu teman-teman tuh terikut NES juga. NES bisa ditutup 15%. Tapi kita lihat dulu siapa sih pengendali barunya itu. Nah, mungkin ini saya belum baca lengkap untuk posisi ya teman-temannya. Ya banyak sekali nanya bahas-bahas, ya sudah saya bahas dulu untuk ringkasan untuk awalnya teman-teman. Mungkin di proses pindahan nanti
saya akan tambahin teman-teman kalau misalkan dapat info apapun itu. Nah, yang kelima, IPO saham UP dari harga kemahalan teman-teman. Jumbo ini policy juga mahal, tapi untuk jumlah saham yang ditawarkan itu tidak jumbo teman-teman, hanya 8 juta lot. Cukup menarik tuh, sedikit yang ditawarkan jumlah lotnya teman-teman. Tapi ya harga itu kemahalan. Kita beli 10 lot aja sudah 2 jutaan itu teman-teman, kita keluar dananya. Ya misalkan banyak beli 10 lot, ya artinya nama itu mencukupi dananya dihimpun teman-teman. Karena ya kalau kita perhatikan sih lumayan besar juga teman-teman, 1 triliun teman-teman, sampai 2 triliun tadi ya itu. Nah kalau jumbo gini ya agak berat sih biasanya, kecuali dengan catatan kecuali teman-temannya, kita ambil saja seperti AAD, CBDK itu jumbo sampai 4T kemarin teman-temannya. Ya itu karena ada orang dalamnya teman-teman, ada komatnya teman-teman. Ya CBDK ada Pak Aguan sama Salim, sedangkan kalau AAD ada Boy Tohir. Wajar itu bisa ngangkat AAD teman-teman. Nah sedangkan kalau UP ini saya belum dapat info sih, karena belum terlalu banyak cari sih UP ini apakah ada komatnya apa enggak. Nah sedangkan kalau MD kemarin teman-temannya Mr. D itu ada komatnya dari Malaysia. Wajar, gak mau mungkin dia malu mungkin ditutup di zona merah, meskipun pada saat open merah bisa ditutup di zona hijau deh teman-teman. Malah besok-besok itu masih mengalami kenaikan, tapi nggak tahu signifikan banget teman-teman, itu dia. Nah yang keenam, underweighted CC ini harusnya bawa SMIP dan MDLA dulu teman-teman, malah keluarkan UP. Emang CC ini bawanya itu jumbo teman-teman. Nah ini dia teman-teman, si UP dulu teman-teman yang bawa. Nah kita lihat UP, nah dia bawa ini dia CC, Mandiri Sekuritas sama C3 dia teman-teman. CC memang bawanya itu jumbo memang teman-teman. Nah lalu ada MDLA, harusnya MDLA dulu teman-teman yang akan listing mungkin di tanggal belasan. Nah underweightnya sama CC sama PD. Lalu ada SMIP. SMIP ini harusnya sih listingnya tuh di tanggal 13 Desember kan di jadwalnya teman-teman. Malahan belum muncul sama sekali. Underweighternya juga sama CC sama KZ teman-teman. CC ini memang spesialis jumbo teman-teman. Tapi dia tuh gak pernah ini teman-teman, jarang banget dia tuh buat saham itu teman-temannya kalau CC itu. Nah jadi kita sudah tahu bahwa SMIP dan juga MDLA tuh ditunda teman-teman, di pending, malahan keluarkan yang lain. CC banyak bawa IPO di tahun ini, tapi tergantung. Kalau misalkan perusahaan tuh mau cepat mau ini, bisa saja sih ya seperti UP malah dikeluarkan dulu teman-teman. Padahal SMIP sama MDLA sudah lama muncul teman-teman, apalagi SMIP teman-teman. MDLA harusnya di bulan kemarin, malah nggak muncul sama sekali, itu dia. Nah yang ketujuh, IPO saham UP lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja, IPC, yang penting kita cuan. Nah yang jadi pertanyaan teman-teman, apakah saya akan ikut? Nah mungkin saya masih akan lihat dulu ya teman-temannya, keadaannya teman-temannya, apakah akan ikut atau tidak teman-teman. Ya sama seperti Mr. D kemarin, tahunnya sepi, nggak tahu ini juga, ya sudah saya skip. Ya apalagi ya kalau kita underweighternya aja kurang mencukupin ya teman-temannya, kurang menarik teman-teman. Tapi ya masih bisa cuan sih. Tapi ya kalau bisa beli di market ya kenapa enggak teman-teman. Misalkan dikasih merah dulu ya lebih baik kita beli di market, ngapain beli di IPO itu. Kalau kita bisa pool kan beli di market, itu dia. Ya nanti saya cari info dulu teman-teman, mau ikut apa enggak saya. Kalau misalkan ada info yang cukup menarik, bisa saja naik ngegas pada saat open 20% kan lumayan. Tapi kalau misalkan nggak ada apa-apa ya bisa saja seperti MDY dibawa ke merah dulu atau ALB dulu baru diangkat ke atas. Itu yang penting. Kalau misalkan seperti itu kejadian, jangan panik aja, itu dia. Ya pastinya cuan sih. Nah apalagi saya berpikir untuk UP ini mengingatkan seperti MDY sebelum 6 atau liburan dia listingnya juga sendirian teman-teman. Sedangkan UP ini sebelum liburan juga ini, takutnya nanti para bandar liburan dulu. Nanti mau tanya dulu mereka bandar ini apakah mau liburan dulu apa mau ikut UP ya, karena seminggu sebelum itu liburan ya teman-teman, itu dia. Dan juga listingnya di hari Jumat pula, hari Jumat ya. Semoga saja sih untuk saham UP ini cuan teman-teman ya. Nanti kita lihat untuk perkembangannya teman-temannya, apakah ada yang cukup menarik. Nah tapi dari segi bisnis oke lah teman-teman, sering kita temuin di masyarakat teman-teman, pernah juga kita cicipin dan juga kita coba
untuk nama tuh pemain UP ini itu. Dan juga untuk pendapatan laba usahanya tuh naik tuh saya teman-temannya dari tahun ke tahun, dan juga untuk tujuan penggunaan dananya tuh cukup menarik itu dia. Ya yang komentar itu hanya underwaternya saja sih itu. Sama ide investasi yang tidak menarik banget bagi saya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman nonton di YouTube lain juga pasti bilang investasi itu tidak cukup menarik banget itu dia. Nah, kalau menurut teman-teman gimana untuk saham UP ini? Disclaimer ya teman-teman itu. Nanti saya lihat dulu apakah saya akan ikut apa enggak teman-teman. Ya semua itu tergantung sama teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham UP ini. Jadi, kalau menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.